bawah tatapan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin terbang dalam kehampaan dengan Li Yuan mengikuti setelahnya. Keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, Li Yuan ingin bertanya berkali-kali, tapi dia menahannya dan tidak menyebutkan apapun tentang Zhang Kongli. Mengingat kebijaksanaan Li Yuan, dia tahu bahwa dia tidak seharusnya bertanya tentang segala hal. Setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, bulan-bulan berlalu. Ketika mereka semakin dekat ke pusat, mereka melihat semakin banyak orang. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba di pusat alam surgawi Guntur. Setelah tiba di sini, mereka tidak dapat melihat lagi para kultivator. Tempat ini gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat siapapun. Berdiri dalam kehampaan, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam ingatan anggota keluarga Yao, pecahan tersegel berisi paviliun koleksi ada di sini. Wang Lin bertanya, "Saudara Li, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak normal di tempat ini?" Li Yuan mulai menggerakkan tangannya saat Wang Lin berhenti. Dia melihat ke tempat itu, dan setelah beberapa saat, matanya menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, "Ada banyak pembatasan di sini. Meski samar, aku bisa merasakannya dengan hatiku yang terbatas. Ini mirip dengan pembatasan langit, tetapi agak berbeda." Saat dia berbicara, dia menekan tangan kirinya. Pembatasan segera dikeluarkan dan dipecah menjadi 18 ke dalam kehampaan. Pada saat ini, garis ilusi muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat garis besar itu muncul, samar-samar dia melihat pecahan setengah transparan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ada paviliun yang menjulang tinggi di pecahan itu. Namun, karena sudah menghilang seketika, mustahil mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Li Yuan berkata, "Saudara Su, saya butuh waktu." Setiap kali dia melanggar batasan, akan ada aura kepercayaan diri di sekelilingnya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk dalam kehampaan. Tangan kirinya terus membentuk segel, melepaskan batasan yang digabungkan menjadi satu. Kadang-kadang dia menekan jarinya di antara alisnya dan garis-garis hitam akan terbang keluar. Garis hitam akan membungkus batasan yang sangat rumit dan terbang menuju kehampaan. Dalam keadaan seperti itu, bayangan dari pecahan itu akan tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menghilang pada saat berikutnya. Ini terjadi terlalu cepat untuk dilakukan saat jeda. Wang Lin tidak cemas. Sebaliknya, dia fokus pada fragmen itu setiap kali muncul. Saat Li Yuan menerapkan lebih banyak batasan, fragmen itu secara bertahap semakin sering muncul. Wang Lin perlahan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang fragmen ini. Paviliun besar di tengah pecahan itu seperti 4 duri panjang. Mereka menyerupai 2 pasang tanduk banteng yang menjulang ke langit. Ada 4 orang yang duduk di puncak keempat tanduk itu. Mereka benar-benar tidak bergerak dan bahkan tidak memperhatikan ketika Wang Lin menoleh. Murid Wang Lin menyusut dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Li Yuan berkata, "Saudara Su, jika Anda ingin sepenuhnya melanggar batasan ini, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Jika kami hanya ingin mengirim Anda masuk, maka dengan kecepatan Anda dikombinasikan dengan batasan saya, ada peluang sukses 80%. Wang Lin maju selangkah dan tiba di tepi pecahan. Dia perlahan berkata, "Kalau begitu suruh aku masuk. Saudara Li, sembunyikan dirimu dengan baik, karena di sini berbahaya. Jangan terlibat denganku, dan saat aku mendapatkan mantra surgawi, kita akan pergi." Li Yuan tidak membuang waktu. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan beberapa garis hitam keluar. Mereka berpotongan untuk membentuk sebuah merek, lalu dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki merek tersebut dan mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Mata Li Yuan berbinar saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Hati yang membatasi," meledak. Ketika merek pembatas mendarat di kehampaan, pecahan itu segera muncul. Kali ini ia berkedip terus-menerus. Menghilang, muncul kembali, lalu menghilang lagi. Siklus yang cepat ini membuat segalanya menjadi sangat berwarna. Sedangkan untuk merek itu masih mengeluarkan cahaya hitam. Ketika pecahan itu terus berubah, ia mulai menyebar dan membentuk saluran melingkar. Namun, jalur ini tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Memasuki. Saat Li Yuan berteriak, Wang Lin bergegas keluar seperti sambaran petir dan menyerbu ke lorong melingkar. Saat dia memasuki lorong itu runtuh. Kemudian pecahan itu menghilang ke dalam kehampaan bersama Wang Lin. "Saya harap saudara Su mendapatkan panen yang bagus." Li Yuan merenung sejenak sebelum tangan kirinya membentuk segel dan sebuah batasan muncul. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi tersembunyi dan tidak sedikit pun auranya keluar.
Kekosongan di sekitarnya kembali menjadi damai. Tubuh Wang Lin muncul di pecahan itu seperti kilat. Saat dia muncul, indera ilahinya menyebar. Di belakangnya bukanlah kehampaan melainkan layar pembatas. Pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari alam surgawi lainnya dan menjadikannya tempat terlarang bagi 4 keluarga besar. Saat kesadaran ilahinya menyebar, dia mengunci paviliun di tengah. Saat ini, salah satu dari 4 orang di paviliun membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan langsung menyerang paviliun. Ada riak energi asal di hadapannya dan kemudian seseorang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Aku sudah lama memperhatikanmu. Melanggar tempat terlarang, mati. Tangan kanannya berkedip dan hantaman kuat melanda. Wang Lin segera mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tabrakan energi asal mereka menyebabkan suara gemuruh keras yang menyebar ke seluruh fragmen. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Dia sudah lama menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sama dengan miliknya, Corporeal Yang. Pada saat ini, dia melangkah maju sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Tak lama setelah itu, sinar guntur surgawi tiba-tiba muncul di langit dan turun menuju Wang Lin. Ini adalah alam surgawi guntur, dan paviliun koleksi milik alam surgawi. Kenapa keempat keluarga besarmu bisa datang tapi aku tidak bisa? Wang Lin mendengus dingin dan keluar. Guntur surgawi turun dari langit, tapi Wang Lin tidak menghindar sama sekali. Jiwa asalnya keluar dan melahap guntur surgawi. Guntur segera menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat terkejut. Pria berjubah hitam itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Dia jelas tidak mengira Wang Lin bisa langsung melahap guntur surgawi. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Butiran pasir ini segera tumbuh menjadi pecahan cap. Itu memberikan tekanan yang kuat saat menekan pria berjubah hitam itu. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Sementara pria berjubah hitam itu mencibir, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Namun, ekspresinya segera berubah karena mantranya tidak berpengaruh pada stempel fragmen yang turun. Stempel pecahan itu tiba-tiba hancur dengan momentum yang mencengangkan. Tekanan yang diberikannya justru membuat pria berjubah hitam itu tidak bisa mengelak. Saat ini, pecahan itu hancur. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan keterkejutan saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah, dan saat pecahan stempel itu hancur, dia keluar dari tekanan. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Saat dia muncul kembali, wajahnya menjadi pucat. Dia mengungkapkan tatapan kejam sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk mengambil perangko dan mengejar. Keduanya menyerbu menuju paviliun di tengah satu demi satu. Pria berjubah hitam itu terbang ke samping paviliun dan dengan cepat berteriak, masih tidak mau bertindak. 3 orang lainnya di paviliun membuka mata mereka. Dalam sekejap, mereka muncul di samping pria berjubah hitam dan dengan dingin menatap Wang Lin yang masuk. 3 orang yang tersisa berada pada tahap korporeal yang. Saat ini 4 kultivator korporeal yang berdiri di sana, dan aura kuat mereka terkunci pada Wang Lin. Niat membunuh yang kental menyebar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, paviliun koleksi bukan milik keempat keluargamu. Biarkan aku lewat dan kita tidak perlu bertengkar. Jika tidak, meski aku kalah, setengah dari kalian akan mati. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kecuali Anda berada di panggung Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun. Mereka secara alami telah melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dan pemandangan tadi sangat mengejutkan mereka. Namun, dengan mereka berempat bersama, mereka tidak mengkhawatirkan Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu menjadi stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menamparkan tas pegangannya. Pedang terbang merah segera terbang, dan dengan ujung jarinya, pedang itu terbang menuju Wang Lin. 3 orang lainnya juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menimbulkan hembusan angin, dan tiba-tiba muncul angin puting beliung. 2 orang yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin berbinar saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan pecahan stempel itu tanpa ampun hancur. 2 orang kultivator menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Polanya berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerang Wang Lin. Keduanya yang membuat pola yin dan yang langsung terbang ke udara.
Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang menghadapkan pecahan itu. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen itu turun. Adapun dua orang lainnya, mereka bergerak menuju Wang Lin seperti cahaya, dengan mantra dan harta magis di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan banyak riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia. Setelah mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan maju selangkah. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu kaget. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah itu terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di hadapan pria berjubah hitam itu, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asal melonjak keluar. Tubuh pria berjubah hitam itu segera roboh dan jiwa aslinya terbang keluar. Dia panik dan hendak melarikan diri ketika cambuk karma tiba-tiba muncul. Cambuk itu menyerang jiwa asal, menyebabkan pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas membawa tornado besar. Jelas sekali dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu ketika tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Ia menyerang dengan ganas ke arah kultivator dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam hendak melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal leluhur darah yang ganas berkedip-kedip di dalam bendera. Wajah familiar itu mengejutkannya dan membuatnya kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa asal pria berjubah hitam itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi area tersebut. Dia menatap 3 orang lainnya dan dengan muram berkata, "Saya ingin memasuki paviliun koleksi." Pikiran keduanya yang melawan cap pecahan itu bergetar. Sebelum mereka sempat berbicara, mereka mendengar tangisan lagi. Mereka melihat kultivator yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu memancarkan cahaya hantu saat ia melepaskan aura mengerikan dan jahat yang tak terbayangkan yang memenuhi dunia. Saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan telah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia tetap merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu membicarakan 3 orang lainnya. Saat aura jahat muncul, ia menghilang tanpa jejak. Namun, mantra tornado yang digunakan oleh kultivator itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu tertuju padanya, ekspresi kultivator menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, aura jahat dan kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator itu dipenuhi kepanikan dan tangan kanannya segera berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu menyebar dengan gila-gilaan, dan pada saat krisis, dia tidak segan-segan mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan darah yang berceceran di mana-mana, dia mundur sejauh lebih dari 10.000 kaki dan segera duduk dalam posisi lotus. Meski lengannya sendiri telah terpotong, ubannya tidak hilang malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan dia mengatupkan giginya. Pada saat abu-abu hampir menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa hanyalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Saya akan bertanya kepada kalian berempat, apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin tertuju pada 2 kultivator yang menolak cap tersebut, dan suaranya sedingin es. Episode 782 Kualifikasi Dewa Surgawi peringkat 9. Keluarga kultivasi memiliki klasifikasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Seperti di sistem bintang aliansi, planet kultivasi peringkat 7 adalah puncak keberadaan di permukaan. Planet kultivasi peringkat 8 sangat langka, sehingga seluruh sistem bintang aliansi hanya memiliki 3. Adapun planet kultivasi peringkat 9 paling misterius, hanya ada 1 di seluruh sistem bintang aliansi. Keluarga kultivasi di sistem bintang seluruh langit memiliki klasifikasi serupa, namun mereka lebih fokus pada sejarah.
Hanya keluarga kultivasi yang bertahan lama yang bisa menjadi keberadaan abadi di sistem bintang seluruh langit. Dalam sistem bintang seluruh langit, yang paling umum adalah keluarga kultivasi di planet kultivasi utama di 4 domain berbeda. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, dan ada 3 atau 4 keluarga kultivasi di setiap planet. Misalnya, keluarga Tang dan keluarga Zan sama-sama berada di puncak planet mereka. Di atas keluarga-keluarga kultivasi ini terdapat 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Mereka adalah kekuatan terkuat di sistem bintang seluruh langit di permukaan. Menelusuri kembali ke asal-usul mereka, nenek moyang dari 4 keluarga besar ini semuanya adalah makhluk surgawi di alam surgawi guntur sebelum keruntuhannya, jadi status mereka tidaklah biasa. Demikian pula, ada 2 keluarga lagi di atas 4 keluarga besar tersebut. Mereka biasanya tidak terlalu menonjolkan diri, tetapi mereka adalah kekuatan sebenarnya dalam sistem bintang seluruh langit. Mereka bahkan memiliki warisan yang lebih tua dari keempat keluarga tersebut. Keluarga-keluarga ini ada di zaman kuno sebelum runtuhnya alam surgawi dan selamat dari runtuhnya alam surgawi. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno, dan ada 6 keluarga seperti itu di sistem bintang seluruh langit. Keluarga Xiang yang misterius di planet Donglin dan keluarga Li Yuan termasuk di antara 6 orang tersebut. Namun, setelah bertahun-tahun, banyak keluarga yang memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno telah menurun. Keluarga Li adalah salah satu contohnya, dan selain mereka, ada 3 lagi. Saat ini hanya 2 keluarga yang tersisa. Sama seperti sistem aliansi yang memiliki planet kultivasi peringkat 9, sistem bintang seluruh langit juga memiliki keluarga yang bertahan lebih lama dari itu. Ini adalah keluarga yang telah ada sejak zaman dahulu. Keluarga kultivasi primordial adalah pusat kekuatan sebenarnya dari sistem bintang seluruh langit, dan itu sangat misterius. Ada sejak zaman purba hingga saat ini, kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Itu berarti keluarga ini telah mengalami evolusi kultivasi dari zaman kuno, mengalami runtuhnya alam surgawi, dan mengalami terciptanya kuil surgawi guntur. Mereka telah mengalami semua perubahan dalam sistem bintang seluruh langit. Kemungkinan besar keluarga yang telah ada sejak zaman purba ini mengetahui rahasia alam surgawi kuno. Mantra yang mereka pegang saja sudah cukup untuk bertahan di sistem bintang seluruh langit. Selain planet kultivasi peringkat 8 dan 9 di sistem bintang aliansi, Wang Lin sudah mengetahui semua ini. Saat dia datang ke sini, Li Yuan telah menceritakan segalanya tentang keluarga kultivasi. Inilah mengapa Wang Lin begitu tenang saat menghadapi 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Kedua lelaki tua yang memegang pecahan stempel di atas paviliun merenung sejenak. Salah satu dari mereka tersenyum masam dan berkata, agar rekan kultivator memiliki mantra dan harta yang begitu kuat, Anda tidak bisa menjadi siapa-siapa. Silakan tinggalkan namamu. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata, meskipun saudara Su belum mencapai tahap Nirvana Skrier, kami tidak dapat menghentikan Anda. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki Collection Pavilion. Saat dia selesai berbicara, lelaki tua di sampingnya memandang Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, apakah rekan kultivator Su memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Donglin? Wang Lin dengan tenang menatap orang yang berbicara. Orang tua itu ragu-ragu sebelum matanya berbinar dan dia berkata, jika rekan kultivator bukan seseorang dari keluarga Su, maka sebagai perwakilan keluarga Chen, saya mengundang rekan kultivator untuk menjadi tetua non-keluarga. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan senyuman tipis. Itu bukan tidak mungkin, tetapi tujuan saya saat ini adalah memasuki pavilion koleksi, jadi saya harap kalian bertiga mengizinkan saya melakukannya. Wang Lin melirik jiwa asal yang telah kehilangan dagingnya. Kultivator yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan merasa rumit. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tahu bahwa Wang Lin sangat berpengetahuan tentang pavilion koleksi. Hanya setelah pavilion koleksi dibuka seseorang dapat masuk, dan setidaknya diperlukan 2 orang dari 4 keluarga besar untuk membukanya. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Ketiganya bekerja sama untuk membuka collection pavilion. Keempat sudutnya perlahan bergetar dan keempat tanduknya perlahan saling bersentuhan. Sinar cahaya lembut tiba-tiba muncul dan sebuah pintu oval yang terbuat dari cahaya muncul di tempat keempat tanduk bersentuhan. Rekan kultivator Su, keluarga Chen saya telah memasuki pavilion koleksi ratusan kali. Meskipun mendapatkan mantra surgawi bergantung pada keberuntungan dan apa yang dilihat setiap orang berbeda-beda, hal itu tidak sepenuhnya acak.
Semakin lama Anda bertahan, semakin berharga mantra surgawi yang Anda peroleh pada akhirnya. Wang Lin sedikit mengangguk. Dari ingatan anggota keluarga Yao, dia tahu bahwa 4 keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk memasang jebakan di dalam paviliun koleksi. Apalagi semua yang muncul persis sama dengan ingatan anggota keluarga Yao. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik harta magisnya dan muncul di depan pintu. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Setelah Wang Lin masuk, lelaki tua yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan berkata, "Jika kami tahu dia begitu kuat, kami tidak akan menyerang dan akan membiarkannya masuk ke dalam." Dengan kultivasinya, yang tertinggi yang akan dia tuju adalah lantai 4 seperti kita. Lantai 4 adalah batas kita, tapi mantra dan harta magisnya sangat kuat. Kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi terlihat jelas dia menahan diri. Saya khawatir jika bukan karena dia tahu bahwa dia membutuhkan kita untuk membuka paviliun koleksi, dia tidak akan membunuh 1 orang saja dalam pertempuran itu. Orang tua yang kehilangan tubuhnya tersenyum kecut. Memang, saya tahu dia ingin membunuh 2 orang. Jika bukan karena aku melarikan diri dengan cukup cepat, maka jiwa asalku akan runtuh juga. Orang tua dari keluarga Chen perlahan berkata, "Lupakan. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Sejak dia masuk, maka dia masuk. Mantra surgawi di lantai 4 adalah batasnya, sisanya akan bergantung pada keberuntungannya." Orang tua yang kehilangan tubuhnya bertanya, "Penatua Chen, apakah Anda benar-benar akan mengundang orang itu untuk menjadi penatua non-keluarga di keluarga Chen Anda?" Penatua Chen mengangguk dan berkata, "Orang itu sangat tangguh. Keluarga Chen saya membutuhkan orang seperti itu, jadi rekan kultivator, mohon jangan bersaing dengan saya. Jika orang ini benar-benar menjadi tetua non-keluarga Chen saya, tolong anggap saja kalian berdua tidak tahu apa yang terjadi pada rekan kultivator Yao. Adapun tubuh rekan kultivator Lu, keluarga Chen saya akan memberikan kompensasi. Rekan kultivator Lagu, keluarga Chen saya juga akan memberi Anda hadiah." Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa orang ini setuju untuk masuk ke keluarga Chen saya. Saat ketiganya berbicara, Wang Lin tiba di ruang misterius. Lingkungan sekitar ditutupi kabut abu-abu dan indera ilahinya tidak bisa menyebar. Gumaman samar datang dari segala arah ke telinga Wang Lin, tapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan gelombang kabut berkumpul di hadapan Wang Lin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terbuat dari kabut. Pakaiannya tidak jelas, tapi wajahnya terlihat jelas. Penampilannya biasa saja, namun ia memiliki aura yang jauh berbeda dari seorang kultivator. Setelah dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar dan tidak bergerak. Mata Wang Lin menyipit. Dia tahu dari ingatan anggota keluarga Yao bahwa meskipun prosesnya tidak sama untuk semua orang, ada satu kesamaan pada awalnya. Itu adalah ujian tingkat kultivasi seseorang. Setelah merenung sedikit, Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan orang itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke telapak tangan lawannya. Dalam sekejap, kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Itu berputar sekali ke seluruh tubuhnya sebelum pergi dan suara rendah tiba-tiba bergema. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Anda dapat memasuki lantai 4 paviliun koleksi untuk menguji keberuntungan Anda untuk mantra surgawi. Saat Wang Lin menarik tangan kanannya, matanya berbinar dan dia bergumam, peringkat 8 surgawi yang lebih tinggi. Saya bertanya-tanya bagaimana kultivasi di antara surgawi dibagi. Saya belum mencapai puncak tahap korporeal yang saya ingin tahu akan menjadi peringkat surgawi apa ketika saya mencapai puncak tahap korporeal yang. Pada saat ini, orang yang terbuat dari kabut perlahan menghilang. Wang Lin tahu bahwa setelah itu benar-benar hilang, dia akan dipindahkan ke lantai 4 dan segalanya setelahnya akan bergantung pada keberuntungannya. Namun, betapapun bagusnya keberuntungannya, dia hanya bisa mendapatkan mantra surgawi dari lantai 4. Meskipun dia tidak tahu berapa lantai yang dimiliki paviliun koleksi, jelas bahwa semakin tinggi lantainya, semakin baik kualitas mantra surgawinya. Di lantai tertinggi, bahkan mantra surgawi yang paling umum pun akan menjadi keberadaan tingkat atas di lantai bawah. Namun, tes tingkat kultivasi tidak bisa dipalsukan. Itu semua bergantung pada kekuatan seseorang, dan itu sendiri merupakan sejenis keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki kultivasi kuat yang dapat memperoleh mantra surgawi yang berharga.
Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka tidak perlu membicarakannya. Melihat orang yang terbuat dari kabut akan menghilang sepenuhnya, mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Saat ide ini muncul, jantungnya mulai berdebar kencang dan bahkan mulutnya menjadi kering. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Matanya memancarkan cahaya misterius saat tangan kirinya membentur pagoda. Wanita berjubah putih segera muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan tangannya membentuk segel. Dia menggunakan energi asalnya untuk mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan pria yang terbuat dari kabut yang perlahan menghilang. Dalam sekejap, manusia yang terbuat dari kabut itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah sekian lama, suara rendah bergema. Tuan Surgawi peringkat 9. Anda bisa pergi ke lantai 9 paviliun koleksi untuk memeriksa mantra surgawi. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera menarik wanita itu kembali ke pagoda lalu kembali ke tasnya. Jantungnya berdebar kencang. Sangat jarang dia mengalami perubahan suasana hati yang begitu hebat. Ada perbedaan besar antara mendapatkan mantra surgawi melalui keberuntungan dan bisa memilih mantra surgawi. Episode 783 Mantra Kaisar Langit. Sosok itu menghilang dan kabut berubah menjadi beberapa langkah di hadapan Wang Lin. Langkah-langkah itu mengarah ke atas tanpa terlihat ujungnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tatapan tegas. Saat dia menaiki tangga satu persatu, langkah di belakangnya perlahan menghilang. Saat ini, ketiga lelaki tua di luar paviliun sedang berbicara satu sama lain. Cahaya terang tiba-tiba datang dari collection paviliun dan menjadi semakin menyilaukan. Mata lelaki tua dari keluarga Chen tertuju pada cahaya dan dia dengan tenang berkata, peluang rekan kultivator Su akan segera dimulai. Aku hanya tidak tahu mantra surgawi macam apa yang bisa dia peroleh di lantai 4. Kultivator bernama Lu yang kehilangan tubuhnya itu mengangguk dan berkata, kultivasi ada hubungannya dengan keberuntungan. Meskipun tidak terlalu bagus, namun pada saat-saat tertentu, hal ini memberikan efek yang diinginkan. Saya menduga dia akan bisa mendapatkan mantra surgawi yang cukup bagus di dalamnya. Kultivator terakhir bernama Song tidak berbicara. Dia menatap paviliun saat matanya berbinar dan dia berkata, dengan suara rendah, ada yang tidak beres. Dua lainnya terkejut ketika mereka melihat ke paviliun koleksi, dan ekspresi mereka segera berubah. Di atas paviliun koleksi setelah sinar cahaya pertama, 4 sinar cahaya lagi melesat ke langit, menciptakan riak-riak yang menyebar. Dari permukaan tanah, pemandangan ini terlihat sangat megah. 5 sinar cahaya. Orang itu sebenarnya telah memasuki lantai 5. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya melihat ke-5 sinar cahaya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kita telah meremehkan rekan kultivator Su. Dia benar-benar berada di puncak tahap korporeal yang dan bahkan mungkin setengah langkah ke tahap Nirvana Skrier. Dia hampir tidak mencapai standar untuk memasuki lantai 5. Mata kultivator bernama Su berbinar. Kultivator bernama Chen perlahan berkata, jika dia berada di tahap Nirvana Skrier, mustahil untuk memasuki alam surgawi guntur, kecuali. Sebelum dia selesai berbicara, lebih banyak cahaya muncul dari collection pavilion. Kali ini adalah 2 sinar cahaya, dan keduanya sejajar dengan 5 sinar cahaya lainnya. 7 sinar cahaya yang sangat menakjubkan melesat ke langit. Pemandangan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi tercengang. Orang tua bernama Song menatap ke langit sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan mata terperanjat, mustahil, 7 sinar cahaya berarti lantai 7. Mustahil. Saat kultivator bernama Lu menatap 7 sinar cahaya, pikirannya benar-benar kosong. Adapun kultivator bernama Chen, reaksinya bahkan lebih kuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk memasuki lantai 7. Sumu tidak dapat memiliki kultivasi seperti itu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar beruntung bisa memasuki lantai 7 tanpa harus lulus ujian untuk memasukinya? Saat mereka bertiga merasa tercengang, 2 sinar cahaya lagi melesat. Sekarang ada 9 sinar cahaya yang menembus langit. Bagi mereka bertiga, ini seperti guntur yang bergemuruh di telinga mereka. Mereka bertiga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap kosong ke langit. Jika itu adalah 5 sinar cahaya, mereka dapat memahaminya karena Sumu mungkin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Meski mengejutkan, mereka enggan menerimanya.
Namun, setelah 7 sinar cahaya muncul, saat mereka terkejut, mereka menolak untuk percaya bahwa Su Mu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sinar cahaya ke-9 hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan karena tidak ada alternatif lain. Dampak yang ditimbulkan oleh 9 sinar cahaya itu terlalu besar. Harus dikatakan bahwa ketika nenek moyang keluarga masing-masing datang ketika alam surgawi terbuka, mereka hanya berhasil memasuki lantai 8. Tidak ada yang bisa memasuki lantai 9. Setelah Wang Lin berjalan beberapa saat, dia akhirnya mencapai ujung tangga. Anak tangga di bawahnya bersinar terang dan sebuah paviliun muncul di hadapannya. Paviliun ini tidak besar, dan memiliki lebih dari 10 bingkai kayu di setiap sisinya. Setiap bingkai memiliki batu giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Di dinding tepat di depannya tergantung sebuah lukisan. Ada sebatang pohon di lukisan itu, dan separuh pohon itu berdaun kuning. Ada seorang anak laki-laki di bawah pohon yang sepertinya sedang berkultivasi. Di pojok kiri atas lukisan itu ada garis yang ditulis dengan tinta. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, runtuhnya tanah, pegunungan runtuh, bulan gelap, langit cerah. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sambil menatap lukisan itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang lukisan itu, tetapi menurutnya garis itu sangat menarik. Panggil angin, panggil hujan seharusnya menjadi 2 mantra. Gudang ajaib juga harus menjadi mantra. Sedangkan untuk babak kedua, bagian pertama, Lens Collapse Mountains, Crumble seharusnya sama, tapi apa arti dari Dark Moon, Clear Skies? Wang Lin tidak bisa memahami makna di baliknya, jadi dia menarik pandangannya dan mulai mengamati ruangan itu. Ruangan ini sangat sederhana. Bahkan tidak ada meja. Namun, di atas tanah terdapat sebuah tikar batu yang telah tenggelam. Terlihat jelas bahwa seseorang telah banyak mengolah tikar tersebut hingga menyebabkan hal ini. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati melihat ke matras. Kelihatannya sangat biasa tanpa sesuatu yang istimewa, tapi ketika dia mencoba menyentuhnya, yang mengejutkannya, tangannya menembus matras. Wang Lin sedikit mengernyit dan kemudian melihat bingkai kayu di sekelilingnya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi suram. Kegembiraan sebelumnya hilang sama sekali. Meskipun ada batu giok surgawi di dalam bingkai kayu ini, seperti tikar, semuanya hanyalah ilusi dan tidak ada. Saat dia mengamati, dia tersenyum masam. Dia menemukan bahwa dia hanya dapat melihat benda-benda di sini tetapi tidak dapat menyentuhnya. Seolah semuanya hanyalah ilusi. Jika saya mengetahui hal ini, saya pasti pergi ke lantai 4. Setidaknya tidak akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening saat tatapannya menyapu ruangan sebelum matanya tertuju pada lukisan tepat di depannya. Setelah merenung beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan dia duduk di tanah. Dia menatap lukisan itu dan terdiam. Lapisan ke-9, tempat di mana Raja Surgawi akan datang, tidak sesederhana itu. Mungkin pemandangan ini hanya ilusi di mata saya dan penguasa surgawi dapat dengan mudah melihat semuanya. Jika itu masalahnya, maka lukisan di sini agak aneh. Wang Lin dengan hati-hati melihat lukisan itu. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia tidak mau mendapatkan apapun di lantai 9. Setelah menganalisa situasinya, dia yakin lukisan inilah kuncinya. Dia melepaskan semua pikirannya dan tenggelam dalam lukisan itu untuk melihat beberapa petunjuk di dalamnya. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan pikirannya tenggelam dalam lukisan itu. Seiring waktu berlalu, Wang Lin perlahan menutup matanya. Bahkan ketika dia memejamkan mata, lukisan itu masih muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah memasuki lukisan itu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan bergumam, ada yang tidak beres. Ada penghalang samar yang menghalangi saya untuk benar-benar memasuki lukisan itu. Setelah merenung beberapa saat, matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya tertuju pada anak laki-laki di bawah pohon. Dia ingat dengan jelas anak laki-laki itu hanya berkultivasi tanpa membuat segel apapun dengan tangannya. Namun pada saat ini tangan anak laki-laki itu membuat segel. Penemuan ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar dan dia mulai mengamati lukisan itu dengan cermat. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Hal utama yang ditemukan Wang Lin adalah setiap 2 hingga 3 jam, tangan anak laki-laki itu akan berganti. Namun, perubahan ini sangat halus, dan kecuali dia memperhatikan, sulit untuk menyadarinya. Selama 7 hari ini, Wang Lin menghafal semua segel yang dibuat anak laki-laki itu. Pada hari ke-8, dia duduk dan mulai membentuk segel. Tepat ketika segel muncul, seluruh paviliun mulai bergetar.
Wang Lin segera berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum melanjutkan membuat segel. Sama seperti sebelumnya, ketika segel muncul, seluruh paviliun bergetar seolah menyusut. Penemuan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat, tetapi setelah beberapa kali bergetar, paviliun itu berhenti bergetar. Bingung, Wang Lin melihat lukisan itu dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia merasa tubuhnya menghilang dan pikirannya melayang ke dalam lukisan itu. Ketika dia membuat segel terakhir, dia merasakan ledakan di kepalanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwa asalnya merasakan getaran dan dia menjadi pusing. Ketika penglihatannya menjadi jelas, pikirannya bergetar saat dia menatap sekelilingnya. Lingkungan sekitar dipenuhi kehampaan, dan di belakangnya berdiri sebuah pohon besar. Separuh pohonnya berwarna kuning, dan saat angin bertiup, goyangan dedaunan menimbulkan suara gemerisik. Wang Lin menunduk dan menemukan bahwa dia mengenakan jubah Taoisme. Dia telah memasuki lukisan itu dan menjadi anak laki-laki itu. Adegan ini terlalu aneh. Wang Lin berdiri dan memandang ke langit. Di pojok kanan atas langit ada bekas tinta hitam. Tanda tinta ini adalah kata-kata yang dilihatnya dari luar. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, tanah runtuh, gunung runtuh, bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin melihat garis itu segera berubah menjadi tetesan air dan jatuh seperti hujan di tanah sekitarnya. Kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh banyak suara. Berbagai sosok ilusi muncul di kehampaan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi begitu mereka muncul, mereka semua duduk. Akhirnya, Wang Lin dikelilingi oleh orang-orang. Semburan percakapan pelan datang dari segala arah, tapi meskipun Wang Lin bisa mendengarnya, dia tidak pernah bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan. Sesaat kemudian, semua kebisingan menghilang saat sesosok tubuh keluar. Sosok orang ini juga tidak jelas, tetapi ketika dia muncul, sebuah tekanan mengelilingi area tersebut. Dia melayang di udara dan duduk. Dia tampak tersenyum ketika suara yang jelas keluar. Hari ini, Master Carefree akan melukis pembukaan Collection Pavilion. Dewa Langit Ranbi mengundang saya untuk menonton, jadi saya hanya mengundang Anda, teman-teman surgawi saya, untuk mendengarkan saya mengkhotbahkan dao sementara lukisan itu selesai. Ini adalah dao yang aku tahu. Saat orang itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan angin menderu muncul. Angin ini menjadi hitam dan menutupi langit. Saat ia menyapu langit, ia berubah menjadi 9 naga hitam. Raungan naga dan aura kuatnya menyebabkan langit berubah warna. Saat angin hitam menyapu daerah itu, 9 naga hitam itu mengeluarkan angin dingin. Kekuatan yang tak terbayangkan itu membuat orang merasa hidup mereka seperti lilin. Jika mereka terkena angin ini, mereka akan langsung mati. Seolah-olah makhluk hidup apapun di dunia ini akan mati jika terkena angin itu. Kekuatan yang terkandung dalam angin itu berada di luar imajinasi Wang Lin. Ini panggilan angin. Sederhananya, Cold Wind itu seperti ini, bisa memadamkan api semua makhluk hidup. Pikiran Wang Lin bergetar hebat saat rasa sakit yang tak terbayangkan muncul seolah ingin mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya segera runtuh dan pecahannya berserakan. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari kehampaan dan mengelilingi jiwa asal Wang Lin. Sebuah suara yang jelas tertawa. Mantra Kaisar Langit sungguh luar biasa. Mantra ini bernama Cold Wind, tuan ini akan menuliskannya di lukisan Master Carefree. Lukisan ini akan disimpan di lantai 9 Collection Pavilion. Adapun apakah seseorang dapat memahami mantra ini, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Saat suara ini muncul, jiwa asal Wang Lin seakan berubah menjadi tinta dan digunakan untuk menulis 3 kata. Panggil angin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari 3 kata itu. Jiwa asal Wang Lin terbentuk kembali dan terbang keluar. Penglihatannya menjadi kabur saat dia terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat kembali di tubuhnya yang jatuh ke tanah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan kata itu masih bergema di telinganya. Ini adalah keberuntungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap lukisan itu. Segala sesuatu yang terjadi terasa sangat nyata. Kaisar Surgawi, Tuan Surgawi, dan Master Carefree, yang melukis lukisan itu. Saat Wang Lin menatap lukisan itu, dia akhirnya menyadari bahwa lukisan di depannya digambar oleh orang yang sama yang membuat lukisan yang dia lihat di ruang penyimpanan. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, Wang Lin berdiri. Dia bahkan tidak melihat batu giok langit di sampingnya sebelum pergi. Dibandingkan dengan semua yang dia peroleh, semua yang ada di lantai 9 menjadi suram.
Ketika dia keluar dari lantai 9, tangga muncul di bawah kaki Wang Lin. Matanya masih kesurupan, seolah masih belum pulih dari pemandangan di lukisan itu. Wang Lin bergumam sambil berjalan menuruni tangga, mantra surgawi, panggil angin. Ketika dia sampai di dasar, dia mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Setelah sekian lama berlalu, 3 orang di luar paviliun telah pulih dari keterkejutannya. Hanya saja mereka masih tidak percaya di dalam hati mereka. Kecemburuan perlahan memasuki pikiran mereka. Pada akhirnya, hal itu menjadi sangat kuat hingga hampir menggantikan logika mereka. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa menebak jenis mantra apa yang ada di lantai 9, tapi semakin mereka tidak bisa menebak, semakin kuat keinginan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, pintu paviliun koleksi menyala dan Wang Lin keluar. Dia masih linglung saat dia berjalan melewati mereka bertiga dan ke kejauhan. Ketiganya segera menyadari ada yang tidak beres dengan keadaan Wang Lin saat ini. Mereka saling menatap mata dan melihat kekejaman dan ketegasan di mata masing-masing. Maaf, rekan kultivator Su, tetapi dibandingkan merujuk Anda ke keluarga, saya lebih menginginkan mantra surgawi dari lantai 9, terutama karena kondisi Anda saat ini. Jika kamu sadar, aku mungkin akan ragu-ragu, tapi mengingat keadaanmu yang seperti kesurupan, ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Mata lelaki tua bernama Chen itu mengungkapkan niat membunuh. Mereka bertiga berhenti ragu-ragu dan bergegas keluar. Mereka mengambil harta mereka yang paling kuat dan meluncurkan mantra terkuat mereka ke arah Wang Lin. Episode 784 Paviliun Koleksi. Jarum perak muncul di hadapan kultivator bernama Chen. Setiap jarum memancarkan cahaya biru saat tangannya membentuk segel dan sosok ilusi besar muncul di sekelilingnya. Sosok itu dipenuhi energi spiritual surgawi. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarumnya melesat ke arah punggung Wang Lin. Kultivator bernama Song memiliki pola yin dan yang di tangannya, dan saat dia membuangnya, ada kilat yang melewatinya. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang pola itu, dan tangan kanannya membentuk segel aneh dan seutas benang sutra gelap muncul. Saat untaian sutra ini keluar, ia mengeluarkan tekanan kuat dan kabut hijau dalam jumlah besar. Akhirnya, kultivator perempuanlah yang kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas kristal kecil. Dia mengambilnya, melemparkannya, dan kemudian mengeluarkan energi asal. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua memiliki gagasan bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta magis mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat. Wang Lin masih kesurupan. Pikirannya masih memikirkan pemandangan ajaib yang disaksikannya bersama angin. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar mengarahkan jarinya ke arah mereka dan bergumam, memanggil angin. Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera membesar dan mengelilingi kawasan tersebut. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seolah-olah sedang surut. Seluruh bagiannya mulai bergetar dan aura kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam. Karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki kenangan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra kaisar surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul kembali. Saat angin muncul, ia menyerbu ke arah 3 orang di belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat jarum perak dari kultivator bernama Chen menyentuh angin hitam, jarum itu meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah nyala api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari lantai 9. Mata kultivator bernama Chen mengungkapkan ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam pikirannya, angin hitam akan memusnahkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan keinginan apapun untuk menolaknya. Seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan berteleportasi. Namun, meski dengan teleportasi, itu tidak cukup. Saat angin bertiup, tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya roboh. Asal-usulnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain kultivator bernama Chen, kultivator bernama Song juga mengalami nasib serupa. Pola yin dan yang segera runtuh bersama tubuhnya. Karena ketakutan, dia segera meninggalkan tubuhnya dan segera melarikan diri.
Sedangkan untuk kultivator bernama Lu, kipas di tangannya langsung roboh begitu menyentuh angin hitam. Dia sudah berada dalam bentuk jiwa aslinya. Juga ketakutan, dia segera mundur. Saat ini, angin hitam tiba-tiba menghilang seolah tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi kesurupan dan menunjukkan kejelasan. Jadi ini mantra surgawi, panggil angin. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera 1 miliar jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar kultivator bernama Lu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia memuntahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi perangko yang mengejar kultivator bernama Song. Ia langsung menyusul dan tanpa ampun menabraknya. Kultivator bernama Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba untuk terus melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan kultivator Su, mohon ampun. Aku tahu aku salah, aku salah. Tidak memperhatikan kultivator bernama Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Kultivator bernama jiwa asal Song segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dimakan oleh Wang Lin. Energi asal yang kuat beredar di seluruh tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera menyusul kultivator bernama Lu yang terjebak oleh bendera jiwa. Tangannya terulur dan cambuk karma menyerang berkali-kali di dalam kabut hitam. Akhirnya, dia mengibarkan bendera jiwa dan menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan jiwa asal kultivator bernama Lu dari bendera jiwa. Jika kamu membunuhku, keluarga Lu tidak akan pernah melepaskanmu. Kultivator bernama Lu berteriak tetapi tiba-tiba berhenti ketika Wang Lin mencubit jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tapi masih pucat. Tanpa ragu-ragu, dia merogoh bendera jiwa dan mengeluarkan jiwa asal orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, dia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, wajahnya berangsur-angsur kembali normal, namun masih ada bekas pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor. Udara yang dia keluarkan sebenarnya berwarna hitam dan sangat mengejutkan. Mantra surgawi yang kuat. Saya hanya memperoleh sedikit pemahaman, dan ketika saya menggunakannya, saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal begitu kuat hingga hampir menyedot seluruh energi asal di sekitar alam Ji. Jika saya tidak memulihkannya dengan cukup cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bagaimanapun aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra surgawi. Itu bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, saya perlu menyiapkan jiwa asal dari beberapa kultivator yin dan yang. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat ke paviliun koleksi dan bergumam, sayangnya, paviliun ini tidak dapat diambil. Jika tidak, 4 keluarga besar pasti sudah mengambilnya dengan paksa dari alam surgawi. Tapi aku tidak rela meninggalkannya begitu saja di sini. Jika saya bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Master Carefree akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama paviliun koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan anak laki-laki di bawah pohon. Saat saya menggunakan segel sebelumnya, saya merasakan paviliunnya bergetar. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah collection paviliun. Dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari anak laki-laki itu. Dalam sekejap, paviliun koleksi mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, paviliun itu menjadi semakin kecil hingga berubah menjadi ukuran yang bisa ditampung di telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Memegang paviliun koleksi di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kegembiraan. Episode 785 Kebangkitan. Karena aku telah menjadi musuh dari 4 musuh besar, aku harus lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi pecahan itu dengan berbagai batasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan batasan demi batasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai tepi pecahan dan meninggalkan tempat dia masuk. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak keluar. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Li Yuan dengan cepat melewati kehampaan. Tangan kiri Li Yuan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis.
Dia memandang Wang Lin dan tersenyum kecut. Saudara Su, saya menempatkan lebih dari 10.000 batasan di dekat tepi pecahan. Jika digabungkan, pembatasan tersebut menjadi sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirimkan kultivatornya, mereka akan sulit dihancurkan. Setengah bulan lalu, saat Wang Lin keluar, Li Yuan segera muncul. Atas permintaan Wang Lin, Li Yuan menyegel sepenuhnya pecahan itu. Namun, ia tidak menggunakan batasan keluarganya melainkan berbagai batasan lainnya. Saudara Li, saya telah menyelesaikan urusan saya di alam surgawi. Sebaiknya kita segera pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk menghabisi satu orang. Li Yuan, yang tidak menyangka akan pergi sekarang, bertanya, saudara tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, saya tidak pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong itu dan perasaan buruk muncul di hatinya. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan paviliun koleksi, dan kegembiraannya masih belum hilang. Setelah mengambil harta karun tersebut, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, paviliun ini sangat penting bagi 4 keluarga besar, baik itu reputasi mereka atau nilai sebenarnya dari paviliun tersebut. Begitu mereka tahu itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran terhadap Wang El. Fragmen itu telah disegel, jadi kemungkinan orang mengetahui apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberitahu Li Yuan bahwa dia mendapatkan paviliun koleksi. Bagaimanapun juga, masalah ini terlalu penting. Mengingat kehati-hatian Wang Lin, kecuali dia benar-benar yakin, dia tidak akan memberitahu siapapun. Li Yuan merenung sedikit lalu mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan alam surgawi guntur. Hanya di gerbang surgawi kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Wang Lin mengangguk. Dia pernah mendengar ini sebelumnya dari Seng Hong Hu. Keduanya mengambil keputusan dan bergerak melewati kehampaan. Gerbang surgawi berada di ujung barat, dan sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini berada. Saat keduanya terbang menembus kehampaan, perubahan mengejutkan terjadi di alam surgawi guntur. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di 4 bagian tempat terjadi fluktuasi energi spiritual surgawi yang sangat besar. Hampir semua kultivator di alam surgawi guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi spiritual surgawi, dan segera setelah mereka mengetahuinya, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi spiritual surgawi, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Ada yang berada di antara gunung dan ada pula yang berada di dalam reruntuhan besar. Energi spiritual surgawi datang dari dalam batasan. Semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada master pembatasan di antara mereka. Setelah para kultivator yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai ahli pembatasan mulai melanggar pembatasan. 4 fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul masing-masing di sisi timur, selatan, barat, dan utara alam surgawi. Pada saat ini di bagian barat, Seng Hong Hu dengan tenang melihat ke dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi spiritual celestial yang kaya di dataran. Sejumlah besar kultivator berkumpul di luar batasan. Para kultivator ini sebagian besar berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada beberapa master batasan yang mencoba untuk melanggar batasan tersebut. Seng Hong Hu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa pembatasan sebesar itu muncul dalam waktu sesingkat itu? Saat dia merenung, perasaan krisis muncul di hatinya, tapi dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan diikuti lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke arah lokasi ini seperti kilat. Ketika sinar energi pedang mendarat, orang di depan para kultivator ini adalah Zhan Kongli. Dia segera melihat Seng Hong Hu sendirian. Dia tiba di hadapan Seng Hong Hu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Seng Hong datang pagi-pagi sekali. Seng Hong Hu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, kaulah yang datang terlambat. Zhan Kongli tersenyum tipis saat dia berdiri di samping Seng Hong Hu. Pandangannya tertuju pada batasan di kejauhan saat dia bertanya, apakah saudara Seng Hong tahu siapa yang saya temui di jalan? Aku tidak tahu. Ekspresi Seng Hong Hu netral dan dia tidak tertarik dengan kata-kata Zhan Kongli. Dia hanya melihat ke dataran dan merenung. Zhan Kongli sudah mengetahui sifat marah Seng Hong Hu. Dia berkata, itu senior. Mata Seng Hong Hu berbinar saat dia menoleh ke arah Zhan Kongli dan bertanya, benarkah?
Zhang Kongli tersenyum. 100% benar. Senior berkata bahwa dia akan datang ke sini jika dia punya waktu. Mata Seng Monghu memancarkan kegembiraan. Zhang Kongli tampak jauh lebih enak dipandang sekarang. Dia tersenyum dan berkata, menurut kepribadian aneh tuanku, dia pasti tertarik dengan tempat ini. Zhang Kongli menatap dataran di depannya dan mengangguk. Saya kira saudara Seng Mong juga memperhatikan. Kemunculan formasi di sini terlalu aneh. Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya berkedip dengan keras. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak kultivator berseru. Setelah itu, banyak kultivator yang ahli dalam pembatasan terbang keluar, mengirimkan pembatasan untuk mempercepat proses pelanggarannya. Ada banyak kultivator kuat di sekitar formasi. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang menghancurkan formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, ketika orang terus mencoba menghancurkannya, fragmen utara adalah yang pertama menghancurkan formasi tersebut. Sebuah lorong melengkung muncul di depan mata para kultivator di bagian utara. Terowongan itu sangat panjang, dan setelah kultivator pertama masuk, semua kultivator yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari kultivator pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Di saat yang sama, seberkas cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan hilang. Pemandangan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar kultivator di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun, di bawah lampu merah, mereka semua meninggal secara menyedihkan satu per satu. Hanya sejumlah kecil kultivator yang selamat melalui kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi di fragmen timur terbuka dan sejumlah besar kultivator menyerbu masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika kultivator pertama melihat pusaran 5 warna, dia menghancurkan dirinya sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan cahaya merah. Ini belum berakhir. Tragedi itu terjadi lagi di bagian selatan. Dalam sekejap, seluruh alam surgawi guntur berlumuran darah. Pada saat ini, formasi di fragmen barat, tempat Seng Monghu dan Zhang Kongli berada, mulai berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak kultivator yang mulai menerapkan pembatasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi tersebut meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasinya pecah. Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi spiritual surgawi yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit. Beberapa kultivator tidak dapat menahan godaan dan menyerang tanpa mempedulikan energi spiritual surgawi yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para kultivator lainnya segera bergegas masuk juga. Seng Monghu tidak bergerak dan Zhang Kongli juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Formasi ini terlalu mudah dipatahkan. Selain mereka berdua, beberapa kultivator lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir Ascendan dan berada di tahap ilusori Ying. Setelah sekian lama, seiring semakin banyak kultivator memasuki terowongan, terjadilah ledakan yang teredam. Jeritan menyedihkan terus-menerus datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua kultivator di dalamnya hancur bersama dengan terowongan. Ekspresi Seng Monghu dan teman-temannya berubah drastis. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Keempat formasi pada 4 fragmen tersebut rusak dan terowongannya telah runtuh. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di alam surgawi guntur dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di alam surgawi guntur bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atasnya. Formasi ini terukir jauh di dalam bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan yang tiba-tiba dan drastis ini menyebabkan para kultivator di alam surgawi guntur dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 pecahan itu runtuh. Bukan karena ada kekuatan di luar Nirvana Skrier yang digunakan, tapi kekuatan di luar Nirvana Skrier telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis saat aura menakutkan melesat dari tengah fragmen. Beberapa kultivator yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura mengerikan itu berasal dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang 9 segel telah dibuka, lengan itu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Ia terbang langsung menuju pusat alam surgawi guntur. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 pecahan yang tersisa runtuh. Pada akhirnya, 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus,
tengkorak dengan mata kiri, dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam surgawi guntur. Tengkorak itu membawa senyuman saat terbang melewati kehampaan. Setiap kali melihat kultivator, ia akan segera melahap kultivator tersebut, menyebabkan tubuh mereka roboh. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar lebih terang. Kecepatan bagian tubuh ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada para kultivator. Seolah-olah mereka sedang berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan menyerbu ke arah barat saat mereka terbang melewati kehampaan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat dan menyebar seperti kabut yang tak terlihat. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia hendak menyebarkan inderanya untuk memeriksanya, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah ini sangat kuat dan bertenaga. Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam lampu merah itu. Episode 786 tidak ada yang bisa pergi. Wang Lin meraih Li Yuan dan segera menyeretnya mundur. Matanya bagaikan kilat saat dia menatap lampu merah di kehampaan. Lengan yang terputus di dalam lampu merah berlumuran darah dan kelima jarinya kurus. Namun, ketika orang melihatnya, mereka akan merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Khususnya, kuku-kuku tajam itu tampak seperti mampu merobek kekosongan. Saat Wang Lin melihat lengan yang terputus, lengan itu sepertinya memperhatikan Wang Lin dan berbalik ke arahnya. Jaraknya masih jauh ketika ia menyapu kehampaan. Ada suara gemuruh yang keras dan 5 retakan spasial melesat ke arah Wang Lin. Seolah-olah 5 retakan tiba-tiba muncul di selembar kertas putih. Jika mereka menyentuh Wang Lin, tubuh dan jiwa asalnya akan terkoyak. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan sambaran petir ungu keluar dari jiwa aslinya menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus itu bahkan tidak mengelak dan langsung meraih guntur ungu itu. Lengannya terjepit, menyebabkan guntur ungu segera runtuh menjadi energi asal yang kemudian diserapnya. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Dia mendengus dingin sambil membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang berubah menjadi pecahan cap. Stempel pecahan itu segera menghantam lengan yang terputus. Stempel pecahan itu turun dengan keras, tetapi pada saat itu turun, tiba-tiba ada kilatan merah dari lengannya. Lengan itu mampu menghindari cap. Ekspresi Wang Lin muram saat dia terus mundur. Pada saat ini, lengannya mendekat dan terulur. 5 retakan muncul seketika di hadapan Wang Lin, ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Rasa haus darah dari lengan yang terputus mulai menyebar, dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Wang Lin segera merasakan dagingnya diserang oleh aura ini dan merasakan sensasi terbakar. Dia mundur sekali lagi, dan dia sangat terkejut. Lengan terputus yang tiba-tiba muncul ini terlalu aneh. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dilakukan Wang Lin sejak mencapai tahap korporeal yang. 5 retakan spasial itu melepaskan angin dingin yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin membeku ketika berhembus ke tubuhnya. Melihat 5 celah spasial mendekat dengan cepat, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya merah terbuka seperti kipas dan segera menyelimuti 5 celah spasial. Di mata Wang Lin, retakan spasial tampak kembali ke bentuk aslinya dan menghilang dengan cepat. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 tetes darah merah tua. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat yang sama, tato tulang binatang di punggung tangan kanannya tampak seolah mengelilingi tangan kanan Wang Lin. Kilatan cahaya hantu datang dari Beastbone tato dan kemudian aura jahat keluar. Aura jahat ini sangat mengerikan, dan cahaya hantu bersinar sekali lagi. Abu-abu segera muncul di 5 tetes darah merah tua seolah-olah bercampur dengan kabut abu-abu. Mereka terlihat sangat cantik. Dalam sekejap, 3 tetes darah berubah menjadi batu dan 2 tetes lainnya dengan cepat kembali ke lengan. Lengan yang terputus segera berbalik, berhenti mengejar Wang Lin, dan segera pergi. Ekspresi Wang Lin muram saat dia melihat 3 tetes darah yang telah berubah menjadi batu. Dia mengambilnya dan segera memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan dengan cepat mengejar lengan yang terputus itu dengan tatapan dingin. Lengan yang terputus ini terlalu aneh. Saat dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan bola mata dari dalam pusaran 5 warna. Di mata Wang Lin, sepertinya berasal dari sumber yang sama. Lengan itu sangat kuat. Itu setara dengan kekuatan puncak kultivator korporeal yang dan sangat dekat dengan kultivator Nirvana Skrier. Mata Wang Lin dingin saat dia mengejar lengannya dan tanpa ampun menebasnya dengan pedang surgawi.
Heavenly Chop menyebabkan seberkas energi pedang ditembakkan. Ketika jatuh, seolah-olah ia membelah hukum dunia, menyebabkan kehampaan berguncang dengan hebat. Retakan spasial yang panjang tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke lengan yang terputus. Lengan yang terputus itu tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, mulai membentuk segel, dan menekannya ke arah celah spasial. Hal ini segera menyebabkan ledakan keras, dan segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki dari lengan yang terputus sepertinya mulai runtuh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dengan ujung jarinya, pecahan stempel itu terbang keluar sekali lagi. Kali ini terlalu cepat dan langsung menghantam lengan yang terputus. Lengan yang terputus itu segera bergetar. Itu bersinar merah seolah-olah terluka dan mulai melarikan diri lebih cepat. Tepat pada saat ini, tim yang terdiri dari 7 atau 8 kultivator dari keluarga kultivasi sedang lewat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka semua berada di tahap pertengahan dan akhir ascendan. Mereka dengan cepat terbang menuju ke sini seolah-olah ada musuh kuat yang mengejar mereka. Lengan yang terputus itu segera berbalik ke arah keluarga kultivasi itu. Itu sangat cepat sehingga ia mendekati keluarga kultivasi dalam sekejap mata dan mulai mencabik-cabik mereka. Lengan yang terputus menghancurkan jiwa asal para kultivator dan menyerap energi asal mereka. Setelah beberapa saat, semua kultivator di keluarga kultivasi ini terbunuh dan jiwa asal mereka diserap oleh lengan yang terputus. Lampu merah dari lengan yang terputus menjadi lebih kuat. Luka di lengannya tidak hanya sembuh, tetapi juga terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Wang Lin melihat ini saat dia mendekat, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melihat di kejauhan sinar merah lain dengan cepat mendekat. Kali ini adalah kaki yang terputus di dalam lampu merah. Wang Lin segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lengan yang terputus itu tampak ragu-ragu, tetapi ia memutuskan untuk tidak mengejar Wang Lin. Ia terbang bersama dengan kakinya yang terputus dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan setelah dia pergi, bau darah yang kuat masih tertinggal di area tersebut. Seluruh alam surgawi guntur sangat kacau. 8 anggota badan yang terputus masing-masing memiliki kekuatan puncak kultivator korporeal yang. Mantra tidak hanya tidak berpengaruh pada mereka, tetapi seseorang akan terbunuh dan jiwa asal mereka dihancurkan untuk mendapatkan energi asal jika mereka menemukannya. Hanya harta magis yang memiliki efek, tapi tidak banyak. Ditambah dengan racun kuat yang ada di dalam cahaya darah, hal ini memungkinkan anggota tubuh yang terpenggal ini mengamuk di alam celestial. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan perjalanan cepat melalui kehampaan. Tidak butuh waktu lama sebelum 8 sinar lampu merah mencapai pusat alam surgawi. Ketika mereka bergabung bersama, suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh alam surgawi. Anggota tubuh yang terputus menyatu untuk membentuk tubuh yang utuh. Orang ini memiliki rambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya rusak. Mata kanannya hilang, hanya menyisakan mata kirinya yang menatap dingin. Penguasa langit King Sui, tidak peduli seberapa kuat segelmu, itu tidak bisa mengalahkan perjalanan waktu. Anda tidak akan berani membunuh saya. Jika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu menempatkan formasi penyembuhan di luar formasi penyegelan? Namun, saya harus berterima kasih karena jika Anda tidak menyegel formasi, saya khawatir saya tidak akan selamat melalui runtuhnya alam surgawi. King Sui, karena aku tidak mati, kamu secara alami juga tidak mati. Kecuali kamu dapat menemukan pusaran penyegel lain yang ditinggalkan oleh alam surgawi kuno, kamu tidak akan menyegelku lagi. Orang berambut putih itu memasang ekspresi galak saat dia tertawa liar dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dia terlalu cepat, dan karena dia mengetahui alam surgawi guntur dengan sangat baik, dia segera muncul di atas sebuah pecahan. Fragmen ini adalah tempat Wang Lin dan Li Yuan membuka segelnya dan masuk ke lorong di dalam lubang gelap. Terbang di atas pecahan itu, pria itu menekan tangannya ke bawah dan seluruh pecahan itu segera roboh. Disinilah letak segel ke-9. Saat pecahan itu runtuh, nyala api yang mengerikan keluar dari dalam. Ada kilatan cahaya merah dan kemudian sebuah mata terbang keluar. Orang itu mengambil matanya dan memasukkannya ke dalam rongga mata kanannya. Alam ji disegel di mata kanan, tapi terlalu banyak yang dikonsumsi saat perang alam surgawi. Akan sangat sulit untuk mengisinya kembali, tapi bukan tidak mungkin. Namun, saya baru saja lolos, jadi kultivasi saya hanya 10%. Saya harus memulihkan energi asal celestial saya sesegera mungkin. Ada kilatan merah dari mata pria itu dan dia menunjukkan seringai muram. Sepertinya banyak kultivator junior telah berkembang selama bertahun-tahun. Sangat bagus.
Meskipun melahap semuanya tidak akan sepenuhnya memulihkan kultivasi saya akan cukup pulih. Namun, sebelum saya mulai melahapnya, saya harus menutup gerbang surgawi untuk memastikan mereka tidak dapat melarikan diri. Saat dia menyeringai, tubuhnya menghilang dalam kehampaan. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung menuju gerbang di sisi barat alam surgawi. Mereka diam sepanjang perjalanan. Wang Lin memandang ke depan dengan murung. Dia mempunyai firasat bahwa alam surgawi guntur akan menjadi sangat kacau. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Mata Wang Lin berbinar dan mulai bergerak lebih cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak kultivator, dan tujuan mereka semua sama, gerbang celestial. Jelas sekali banyak dari mereka memiliki ide yang sama dengan Wang Lin. Sinar cahaya bergerak seperti meteor ke arah barat. Tak satu pun dari mereka mempunyai waktu luang untuk berbicara satu sama lain, dan mereka semua bergerak secepat mungkin. Mereka secara bertahap semakin dekat ke gerbang surga. Segera, mereka bisa melihat sambaran petir merah raksasa yang turun dari langit. Pada saat ini, berbagai kultivator mulai berteleportasi karena mereka ingin pergi lebih cepat. Namun pada saat ini, kabut merah menerpa seperti ombak yang kuat dan suara serak bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa pergi. Seseorang keluar dari kabut merah. Dia memiliki rambut putih dan seluruh tubuhnya seperti sekantong tulang. Matanya merah, dan saat dia melangkah maju, tangannya terulur, menyebabkan kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan tiba-tiba memenuhi area itu. Beberapa kultivator ascendan dipenuhi teror dan tubuh mereka segera runtuh menjadi kabut darah dan daging. Semua ini dihirup oleh orang ini. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan dilahap juga. Mengapa para kultivator Qi saat ini hanya memiliki sedikit energi asal? Setelah mengubah energi asal ini menjadi energi asal celestial, hampir tidak ada yang tersisa. Pria berambut putih itu mengerutkan kening dan dia menyerbu menuju gerbang surga. Episode 787 Guru, tolong bertindak. 1. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua kultivator berubah drastis. Saat pria berambut putih itu muncul, dia menyebabkan lebih dari 10 kultivator mati. Ia juga langsung melahap daging dan jiwa asal mereka. Adegan mengejutkan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Setelah melihat pria aneh ini menyerbu menuju gerbang surga, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, satu orang di antara beberapa kultivator di dekat gerbang surga terbang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah emas. Matanya seperti kilat dan dia berada pada tahap ilusori yin. Dia menamparkan tas pegangannya dan 13 pedang terbang keluar. Dengan ujung jarinya, pedang itu melesat ke arah pria aneh berambut putih itu. Rekan kultivator, tolong bertindak dan hentikan orang ini mencapai gerbang, atau tidak ada dari kita yang bisa pergi. Di belakang pria parubaya itu, beberapa kultivator mengatupkan gigi mereka. Mereka semua mengambil harta mereka dan keluar. Pria aneh berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan dan dalam sekejap tubuhnya seakan menyatu dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah gerbang surgawi, yang merupakan sambaran petir merah raksasa yang turun dari langit. Saat dia muncul, tangan kanannya membentuk segel dan menghantam guntur merah. Ada suara gemuruh keras yang bergema di seluruh langit dan bumi. Gerbang langit guntur, tutup. Suara serak itu seperti angin dingin yang masuk ke telinga para kultivator di sekitarnya. Kilatan petir merah raksasa itu mulai menyusut dengan cepat. Tepat pada saat ini, para kultivator di sekitarnya mulai bereaksi. Mereka semua mengambil berbagai harta karun dan menyerang pria aneh itu. Di antara mereka ada kurang dari 10 kultivator ilusori yin. Mereka adalah kekuatan utama serangan ini, dan mereka langsung menyerang pria aneh itu. Alam surgawi guntur akan ditutup dan kalian semua akan menjadi makananku. Mata pria aneh berambut putih itu menunjukkan tatapan dingin. Tanpa melihat serangan yang datang ke arahnya, dia menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang kultivator ascendan tahap akhir. Kecepatannya di luar imajinasi. Kultivator ascendan adalah seorang lelaki tua. Ekspresinya berubah drastis dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum ia sempat berbalik, tangan aneh pria berambut putih itu langsung menembus dada lelaki tua itu. Dia merebut jiwa asal lelaki tua itu dan langsung menghancurkannya. Orang tua itu bisa mendengar dadanya pecah dan jiwa asalnya runtuh. Penglihatannya menjadi gelap dan nyawanya hilang. Seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asalnya, dimakan oleh pria aneh berambut putih itu. Energi asal terlalu lemah. Tubuh aneh, pria berambut putih itu berkedip sekali lagi dan menghilang.
Kali berikutnya dia muncul, dia berada di depan pria berjubah emas yang bertindak lebih dulu. Wajah pria berjubah emas itu menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, semuanya sudah terlambat. Pria berambut putih itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah yang masuk ke tubuh pria berjubah emas itu. Ledakan bergema di dalam tubuh pria berjubah emas itu sebelum dia berubah menjadi kabut darah. Pria berambut putih itu mengambil wujud di dalam kabut darah dan melahap jiwa asal pria berjubah emas itu. Matanya berbinar dan dia tersenyum. Tidak buruk, ini adalah seorang kultivator Qi. Setelah menjilat bibirnya, dia menghilang sekali lagi. Ada lebih dari 100 kultivator di sekitar, tetapi ada lebih banyak lagi kultivator yang mendekat. Mereka jelas ingin pergi lewat sini. Seiring bertambahnya jumlah kultivator, pria berambut putih itu seperti ikan di air. Dia terlalu cepat dan kejam, dan dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Akibatnya, para kultivator di sekitarnya tidak mungkin bisa bekerja sama. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh, dan ketika gerbang surgawi dengan cepat menyusut hingga menghilang sepenuhnya, ketakutan itu semakin kuat. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua kultivator di sekitarnya menyerah untuk mengepung pria berambut putih itu. Sebaliknya, mereka berpencar dan menyerbu menuju gerbang surgawi yang menghilang dari segala arah. Pria berambut putih itu tersenyum muram saat dia melahap beberapa kultivator lagi. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, klon. Dalam sekejap, pria berambut putih itu terbelah menjadi 2 dan kemudian lagi dari 2 menjadi 4. Ini berlanjut, dan dalam sekejap dia menjadi 32 orang. 32 klon tersebut keluar dan segera bergabung dengan dunia. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang surga. Pada saat yang sama, jeritan menyedihkan memenuhi udara. Semua kultivator yang berada dalam jarak 10.000 kaki dihancurkan oleh klon dan jiwa asal mereka dimakan. Perlawanan mereka tidak berpengaruh nyata pada klon. Mereka seringkali mati bahkan sebelum mereka sempat bertindak. Namun, semakin banyak kultivator yang bergegas menuju gerbang celestial. Bagaimanapun, gerbang surgawi adalah satu-satunya jalan menuju kelangsungan hidup. Menarik. Saya ingin melihat berapa banyak di antara Anda para kultivator Qi Junior yang benar-benar dapat melarikan diri. Pria berambut putih itu tertawa ketika tubuhnya menghilang dan muncul kembali di belakang seorang kultivator ilusori Yin. Mata kultivator Yin ilusi itu menjadi dingin dan dia meledakkan jiwa aslinya tanpa ragu-ragu. Jiwa dan raga asalnya berubah menjadi energi asal dan runtuh. Meskipun dia tidak bisa lepas dari kematian, dia masih punya pilihan. Pilihan untuk mati dengan bermartabat. Ini adalah penghancuran diri. Di bawah suara gemuruh yang keras, pria berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tidak mundur dan malah menghirup semua energi asal di sekitarnya ke dalam mulutnya. Ini adalah seorang kultivator Qi yang punya nyali. Itu adalah pembantaian, dan ketika gerbang surgawi akan menghilang, pembantaian ini mencapai puncaknya. Sebagian besar kultivator bergegas masuk dengan gila-gilaan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, gerbang celestial adalah satu-satunya harapan. Namun, dengan 32 klon pria berambut putih itu yang mencakup area seluas 10.000 kaki, hanya kultivator ilusori Yin yang bisa berada dalam jarak 1.000 kaki dari gerbang. Semua orang akan mati bahkan sebelum mencapai jarak 1.000 kaki. Adapun para kultivator Yin ilusi yang berlari dalam jarak 1.000 kaki, mereka semua mengalami nasib yang sama. Mereka semua mati begitu tubuh asal pria berambut putih itu muncul. Semburan tawa menyeramkan datang dari pria berambut putih itu. Saat dia terus menyembelih dan melahap, tubuh aslinya yang kurus perlahan-lahan melebar sedikit. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, dan ini membuatnya tampak semakin menakutkan. Aura yang dikeluarkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Hampir setiap kali dia melahap seorang kultivator, auranya menjadi sedikit lebih kuat. Lampu merah dari matanya menjadi lebih kuat. Aroma darah segera menyebar dan mata para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan keputusasaan. Gerbang surgawi baru saja akan menghilang sepenuhnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Begitu sambaran petir merah itu lenyap, alam surgawi guntur akan tersegel sepenuhnya. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang dari kejauhan. Sinar energi pedang ini dipenuhi dengan energi asal dan menciptakan suara gemuruh yang tajam saat mereka menyerbu. Di depan, mata Zhang Kongli dingin, dan di belakangnya ada lebih dari 10 kultivator pada tahap ilusori Yin. Mereka semua menyerbu ke arah pria berambut putih itu.
Di saat yang sama, beberapa sinar cahaya datang dari arah lain. Yang di depan adalah Tang Yanfeng. Dia memiliki ekspresi suram dan ada orang-orang di belakangnya juga. Selain anggota keluarganya, ada juga kultivator dari keluarga lain yang berteman baik dengannya. Namun, mereka semua hanya berada pada tahap ilusori yin. Kedua kelompok ini sangat cepat saat mereka menyerang pria berambut putih itu. Bahkan sebelum mereka tiba, energi asal dan harta magis dikirim terlebih dahulu. Orang-orang yang dipimpin oleh Tang Yanfeng dan Zhang Kongli melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. Mata pria berambut putih itu menunjukkan sinar merah dan dia menyeringai. Dia benar-benar mengabaikan mantra dan harta magis yang menuju ke arahnya dan menyerang. Dia muncul di dalam kelompok Tang Yanfeng dan segera menangkap seseorang. Kultivator itu memperlihatkan tatapan tegas sebelum tubuhnya segera meledak, menyebabkan riak besar menyebar. Pria berambut putih itu mendengus dingin dan hendak menarik napas ketika energi pedang ganas yang dipenuhi guntur datang dari jauh. Energi pedang yang kaya akan guntur ini berasal dari Sengong Hu. Keterikatan yang mematikan. Setelah Tang Yanfeng berteriak, para kultivator di kelompoknya segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjebak pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, Zhang Kongli menyerang dengan tungku tembaga. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang pria berambut putih itu. Tang Yanfeng juga melepaskan dendam pribadinya pada Sengong Hu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut putih segera muncul. Matanya berbinar dan dia menyerbu masuk. Sengong Hu dan Zhang Kongli menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Tiga kultivator korporeal yang kuat memulai serangan mereka terhadap pria berambut putih pada saat yang bersamaan. 10 lebih kultivator ilusori yin di sekitarnya tidak mundur. Mereka semua mulai menggunakan harta magis mereka dan memulai pengepungan. Meskipun hanya ada sedikit kultivator yang korporeal, orang-orang Sengong Hu bukanlah satu-satunya. Ada dua lagi kultivator korporeal yang tidak ragu-ragu untuk bergegas ke dalam kabut putih dan menggunakan mantra energi asal mereka yang kuat. Dengan seseorang yang memimpin, semangat para kultivator di sekitarnya terangkat dan mereka akan bergabung dalam pengepungan ketika 32 klon pria berambut putih mulai membantai para kultivator di sekitarnya. Ada juga kultivator di antara mereka yang ingin mempertahankan hidup mereka sendiri dan mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju gerbang surgawi yang menghilang. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran serupa, namun mereka semua dibunuh oleh klon pria berambut putih ketika mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang. Meskipun hal ini sedang terjadi, masih ada para kultivator yang berusaha bergegas menuju gerbang surga. Semakin banyak kultivator yang datang, situasi ini mencapai puncaknya. Episode 788 Guru, tolong bertindak. 2. Wang Lin telah meraih Li Yuan dan mundur saat pria berambut putih itu muncul. Mereka mundur lebih dari 500 meter. Saat mereka mendengar teriakan terus-menerus dari para kultivator yang sekarat, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Wang Lin melihat penampilan Sengong Hu dan teman-temannya, dan ini membuatnya ragu. Namun, dia memandang Li Yuan dan tidak bertindak. Di sampingnya, wajah Li Yuan sangat pucat. Saudara Su, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi. Wang Lin diam-diam merenung. Pria berambut putih ini terlalu kuat. Dia diam-diam membandingkannya dengan leluhur darah, dan menilai dari kultivasi orang ini, dia bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Ini bahkan bukan poin kuncinya. Setiap kali pria berambut putih melahap seorang kultivator, kultivasinya akan meningkat. Dengan demikian, Wang Lin dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini dapat dicapai. Wang Lin memandang Li Yuan dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Li, apakah kamu percaya padaku?" Li Yuan terkejut dan mengangguk. "Apakah Saudara Su punya metode untuk pergi?" "Saya secara alami percaya pada Saudara Su." Wang Lin ragu-ragu sebelum perlahan berkata, "Saya memang memiliki mantra, tapi saya belum sepenuhnya menguasainya. Jika aku membawa seseorang bersamaku, sementara aku tidak terluka, orang yang aku bawa kemungkinan besar akan menderita. Jika Anda setuju, saya bisa mencobanya." Li Yuan diam-diam merenung. Dia tahu persis betapa kuatnya pria berambut putih itu dan dia tahu dia bukan tandingannya. Bahkan dengan Sumu di sini, saat menghadapi pria berambut putih, Sumu mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Li Yuan merasa jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Perasaan ini sangat kuat, dan pada saat ini perasaan itu benar-benar menyelimuti pikirannya. Mata Li Yuan berbinar, menunjukkan ketegasan, dan dia berkata, "Saudara Su, tolong gunakan mantranya." "Saya bersedia berjudi." Wang Lin mengangguk.
Dia berkenalan dengan Li Yuan di alam surgawi guntur, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Jika bukan karena Li Yuan, Wang Lin percaya bahwa dia akan mati di bawah pengejaran leluhur darah. Dalam hal ini, Li Yuan telah menyelamatkan nyawanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin perlahan mundur dan membuka hatinya. Saat dia mengingat perasaan menyatu dengan dunia, riak akan muncul di setiap langkah yang dia ambil. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, perasaan menyatu dengan dunia masih belum muncul. Melihat gerbang surgawi siap menghilang kapan saja dan mendengar teriakan para kultivator yang sekarat, Wang Lin menekan kecemasannya dan menenangkan hatinya. Dia tidak memikirkan apapun dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan tatapan tenang. Pada saat ini, dia mulai menyatu dengan dunia dan secara bertahap menjadi semakin dekat untuk menyatu dengan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan asli menyatu dengan dunia dan tidak dapat dipisahkan darinya muncul sekali lagi di hati Wang Lin. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia telah menjadi dunia. Matanya menyipit dan setenang air. Wang Lin tidak lagi mundur tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang. Riak muncul di bawah kakinya sekali lagi dan perlahan menyebar. Wang Lin meraih Li Yuan yang tercengang saat tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Li Yuan merasakan kekuatan dahsyat datang dari Wang Lin, seolah dia dibungkus oleh pedang. Penglihatannya menjadi kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Seolah-olah seluruh keberadaannya diseret melewati waktu dan meluas tanpa batas. Setelah meraih lengan Li Yuan, mata Wang Lin masih setenang air. Saat dia melangkah maju, dia dan Li Yuan menghilang saat mereka benar-benar memasuki kehampaan. Pada saat ini, pria berambut putih yang sedang diserang oleh 5 kultivator korporeal yang kuat, lebih dari 10 kultivator ilusori yin, dan sejumlah besar kultivator ascendan tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa terbahak-bahak, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata. Lapisan cahaya merah segera muncul di dalam kabut. Semua mantra asal dan harta magis tidak berpengaruh pada layar cahaya. Mereka tidak dapat memecahkannya. Pedang terbang Seng Mong Hu bertabrakan dengan layar cahaya. Pedang terbang itu segera hancur sedikit demi sedikit. Serangan balik tersebut menyebabkan Seng Mong Hu batuk darah dan segera mundur. Bukan hanya dia, tapi Zhang Kongli, Tang Tangfeng, dan 2 kultivator korporeal yang lainnya semuanya terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang. Adapun para kultivator ilusori yin, jiwa asal mereka bergetar dan tubuh mereka terlempar kembali. Pria berambut putih di dalam layar cahaya menunjukkan seringai haus darah dan berkata, dengan suara serak, "Ya, sekarang ada beberapa kemampuan bertarung. Namun, dibandingkan dengan pasukan surgawi, kalian junior terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan alam jiku." Saat dia berbicara, dia membuka tangannya dan layar cahaya di sekelilingnya tiba-tiba melebar. Ia bergerak sangat cepat dan menyingkirkan kabut putih yang mengelilinginya. Para kultivator di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ada beberapa yang terlalu lambat hingga menyentuh layar terang. Saat mereka menyentuh layar cahaya, mereka menjerit dan tubuh mereka layu dan menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka pun runtuh, dan energi asal diserap oleh layar cahaya. Dari luar, berbagai kultivator keluar dari kabut putih dengan ketakutan seolah-olah mereka takut mereka terlalu lambat. Saat pria berambut putih itu tertawa, sosoknya berkedip dan dia muncul di belakang seorang kultivator yin ilusi yang tertinggal di belakang. Dia menghancurkan tubuh kultivator dan hendak melahap jiwa asal kultivator ketika dia tiba-tiba berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Dao bergabung dengan dunia. Pada saat dia berbalik, kultivator yang kehilangan tubuhnya meledakkan jiwa aslinya. Namun, pria berambut putih itu tidak bisa diganggu dan juga menyatu dengan dunia. Riak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Bahkan tidak banyak orang di alam surgawi saat itu yang mampu mencapai penggabungan Dao dengan dunia. Namun, orang ini belum sepenuhnya menguasainya. Pria tua berambut putih itu muncul 1000 kaki dari gerbang surga dan matanya menampakkan cahaya aneh. Tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. "Keluarlah untukku." 5 retakan spasial besar tiba-tiba muncul di dunia. Retakan ini sangat besar, dan dengan suara siulan yang tajam, seolah-olah merobek 5 celah di dunia. Sebuah kekuatan yang jelas berbeda dari energi spiritual surgawi dan energi asal muncul dari pria berambut putih dan memasuki celah tersebut.
Pada saat ini, semua kultivator memiliki ilusi bahwa seluruh dunia berguncang dengan hebat. Wajah Seng Monghu pucat, dan di sampingnya, Zhan Kongli juga sama. Tang Yanfeng mengepalkan tangannya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ketakutan tersembunyi di dalam mata masing-masing. Erangan lembut dan teredam keluar dari kehampaan di hadapan lelaki tua itu. Setelah itu, sosok Wang Lin muncul 500 kaki dari gerbang surga. Wang Lin memegangi Li Yuan, yang lubangnya berdarah dan matanya dipenuhi kebingungan. Saat dia muncul, Li Yuan mengeluarkan banyak darah. Jelas sekali dia tidak tahan dengan mantra Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, dia tidak ragu sama sekali. Hampir pada saat dia muncul, dia tanpa ampun melemparkan Li Yuan ke depan. Gelombang energi asal yang kuat mengelilingi Li Yuan, menyebabkan dia terbang seperti kilat menuju gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Pria tua berambut putih itu mencibir sambil melangkah maju dan segera menghilang. Mata Wang Lin menjadi dingin dan energi asalnya melonjak tanpa ragu-ragu membentuk pusaran. Kekuatan guntur keluar dari jiwa asalnya dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki pusaran. Meledak. Wang Lin berteriak tanpa ragu saat lelaki tua itu menghilang. Gemuruh keras tiba-tiba meledak di dalam kehampaan. Suara ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan semua kultivator di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata Seng Monghu menyipit saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi gembira. Bukan hanya dia, Zhan Kongli juga sama. Itu dia. Tang Yanfeng mengerutkan kening. Dia mengenali Wang Lin sebagai sumu, yang dia tidak yakin bisa menang melawannya. Pada saat yang sama, pusaran asal di depan Wang Lin runtuh pada saat yang sama pria berambut putih muncul di hadapan Wang Lin. Pusaran itu segera runtuh dan mata pria berambut putih itu menampakkan cahaya misterius saat dia tertawa. Dia tanpa ampun menghirup dan semua energi asal dari runtuhnya pusaran dihirup ke dalam mulutnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengejar Li Yuan. Dia mendorong Li Yuan dan berteriak, "Li Yuan, cepat, aktifkan tungku guntur." Suaranya seperti guntur yang menyerbu otak Li Yuan. Masih bingung, Li Yuan tanpa sadar mengeluarkan tungku guntur. Saat dia mengeluarkannya adalah ketika tubuhnya menyentuh gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Seberkas cahaya datang dari tungku dan menyelimuti Li Yuan sebelum dia menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan hendak pergi juga. Pada saat ini, mata pria berambut putih itu berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Gerbang, tutup." Setelah itu dikatakan, gerbang surgawi yang telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan segera runtuh dan menghilang. Saat Wang Lin memegang tungku guntur, matanya menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan segera berteleportasi menuju kehampaan. Orang tua itu tertawa dan mengejar Wang Lin. "Saya ingat sekarang, Anda adalah kultivator Qi yang berhati-hati." Pria berambut putih itu terlalu cepat, jadi dia mengejar Wang Lin dalam satu langkah. Tangannya yang besar dengan kejam menggenggam punggung Wang Lin. "Saya tidak suka orang yang berhati-hati. Bahkan alam Ji tidak dapat membunuhmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini." Mata pria berambut putih itu bersinar merah dan terdengar suara siulan yang keras bersamaan dengan genggamannya. Dalam sekejap, semua jalur mundur Wang Lin tersegel. Seng Monghu tiba-tiba membuka matanya dan matanya dipenuhi harapan. "Tuanku, tolong bertindak." Zhan Kongli sangat waspada dan berpikir, pria aneh ini terlalu kuat. Saya hanya tidak tahu apakah senior lebih kuat. Adapun Tang Yanfeng, dia mencibir sambil menatap Wang Lin dan berpikir di lubuk hatinya, meskipun orang ini kuat, bahkan dengan kami berlima dan banyak kultivator ilusoriin, kami bukanlah tandingan pria aneh itu. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya dan pasti akan mati. Saya ingin melihat bagaimana dia dibunuh. Itu akan menyelamatkanku dari masalah di masa depan. Episode 789 Acting. Saat ini, Wang Lin menjadi pusat perhatian. Tidak hanya Seng Monghu, Zhan Kongli, Tang Yanfeng, dan dua kultivator korporeal yang tersisa yang memandangnya, semua kultivator dari berbagai keluarga semuanya memperhatikan Wang Lin. Semua ini karena Wang Lin muncul dalam jarak 500 kaki dari gerbang surga dan, yang paling penting, telah mengirim Li Yuan keluar. Li Yun menjadi kultivator pertama dan satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam surgawi guntur. Semua ini menyebabkan Wang Lin menjadi fokus semua kultivator dalam sekejap. Ekspresi Wang Lin berubah suram ketika dia menyadari bahwa semua jalan mundurnya telah dihalangi oleh pria berambut putih. Segel ini tidak terlihat oleh mata, tetapi indera ilahinya terasa seperti ada bilah tajam ke segala arah. Kemanapun dia pergi, rasanya seperti menabrak pisau tajam.
Bahkan teleportasi tidak bisa digunakan. Dia benar-benar terjebak di sini. Pria berambut putih itu menyeringai dan tangan kanannya membentuk cakar yang bergerak seperti kilat. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan meraih ke arah jantungnya. 5 keretakan spasial bersiul melalui kehampaan menuju Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri. Merasakan krisis, dia tidak ragu-ragu mengangkat jarinya dan segera berteriak, "Angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, ia tumbuh dan menyebar seolah-olah telah menggantikan segala sesuatu di dunia. Setelah angin hitam muncul, langsung menyapu area tersebut. Wang Lin berada di dalam angin hitam saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya hitam dan rambutnya tergerai tertiup angin. Saat ini dia tidak terlihat seperti makhluk surgawi melainkan iblis. Tatapannya seperti pedang yang mendarat pada pria berambut putih yang datang. Tepat pada saat ini, angin hitam membentuk naga hitam di hadapan Wang Lin. Naga ini hanyalah ilusi dan tampak tidak stabil, namun setelah terbentuk, ia segera menyerbu ke arah pria berambut putih dan mengeluarkan hembusan angin. Angin ini bisa memadamkan api seluruh kehidupan. Pria berambut putih itu terkejut. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin di dalam angin hitam dan perlahan berkata, "Ini panggilan angin." "Ya, itu panggilan angin. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Baifan?" Wang Lin tidak menjawab. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Kemudian angin hitam menerpa pria berambut putih itu. 5 retakan spasial bergetar dan segera melambat saat angin hitam bertiup. Di saat yang sama, angin hitam dari mulut naga hitam menyerbu ke arah pria berambut putih. Untuk pertama kalinya, mata pria berambut putih itu menunjukkan keseriusan saat dia menatap naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tanah runtuh." Suara tajam dan robek segera bergema dan retakan besar muncul di hadapan pria berambut putih itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Retakan ini sangat dalam dan menyebar seperti seekor naga yang berlari keluar dari kehampaan. Itu menyerang dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Gemuruh keras bergema di seluruh dunia. Semua angin hitam di sekitar Wang Lin melonjak dan menciptakan dampak yang kuat dengan retakan tersebut. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini, pria berambut putih itu maju selangkah dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ketegasan saat tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan tanpa ragu-ragu. Kilatan lampu merah langsung keluar dari tangannya menuju kehampaan. Angin hitam menghilang dan retakan besar itu sepertinya ditangkap oleh tangan yang besar dan tidak bisa lagi bergerak maju. Segera setelah itu, retakan itu runtuh dan hancur. Pria berambut putih itu terus mengejar, namun matanya langsung menyipit saat menatap petir merah yang dilempar oleh Wang Lin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dalam sekejap dia menangkap kilat merah. Dia mengambilnya dan menempelkannya ke mata merahnya. Dia terlalu cepat. Setelah dia mengumpulkan petir merah, dia mengambil satu langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Saat dia muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi pecahan besar, dan di bawah kendali Wang Lin, pasir itu menghantam pria berambut putih itu. Mata pria berambut putih itu berbinar dan tangan kanannya meraih pecahan stempel yang turun. Terdengar dentuman keras dan pecahan stempel itu tidak bisa turun lagi. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menekan ke depan. Tato tulang binatang segera berubah menjadi tulang binatang raksasa dengan 4 robekan. Ada kilatan cahaya hantu saat aura jahat melesat ke arah pria berambut putih itu. Pasangan Dao Layu Master Carefree. Mata pria berambut putih itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata tulang binatang itu mengeluarkan kilatan hantu dan aura jahat menyebabkan warna abu-abu muncul di kaki pria berambut putih itu dan dengan cepat menyebar. Pria berambut putih itu tersenyum muram dan kemudian tanpa ampun dia melangkah maju. Ada ledakan di dalam tubuhnya dan kemudian bagian abu-abu di luarnya segera runtuh. Anda adalah seorang kultivator Qi yang sangat menarik. Mata pria berambut putih itu dipenuhi haus darah. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Wang Lin, meninggalkan bayangan. Wang Lin segera mengubah arah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tanpa ampun menebaskan pedang ke belakangnya. Heavenly Chop segera muncul, dan dalam sekejap sepertinya kekosongan telah menghilang, hanya menyisakan energi pedang.
Di balik kekosongan itu tampaknya dipaksa terbuka ketika lelaki tua berambut putih itu muncul tetapi ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah teknik pedang dari pedang surgawi alam surgawi hujan. Pria berambut putih itu mengerutkan kening. Tangan kanannya terulur dan Heavenly Chop segera roboh. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Pada saat Heavenly Chop runtuh, dia mundur sekali lagi. Pria berambut putih itu mencibir dan kemudian mengambil langkah, membiarkannya tiba di belakang Wang Lin, dan tangannya mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah dari tubuh darah muncul di tangannya. Dia segera menghirup sejumlah besar energi asal ke dalam tubuhnya. Energi asal keluar dari pori-pori tubuhnya dan dia tidak segan-segan membuat pusaran lagi. Meledak. Saat dia berteriak, pusaran sebelum Wang Lin meledak, menciptakan dampak yang kuat. Tangan kanan pria berambut putih itu berhenti sebentar. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya mencengkeram separuh tubuh darah dan tangan kirinya membentuk segel. Matanya dipenuhi sedikit kegilaan. Pria berambut putih ini kuat. Tak satu pun mantra dan harta magis Wang Lin memiliki efek apapun. Jari kirinya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Angin." Sejumlah besar energi asal yang dia serap dari tangan kanannya mengalir ke seluruh tubuhnya dan keluar melalui segel di tangan kirinya. Angin hitam yang lebih kuat dari terakhir kali muncul di hadapan Wang Lin. Masih kurang. Saat Wang Lin terus mundur ke dalam angin hitam, tangan kanannya menyedot lebih banyak energi asal. Tubuh darah segera menyusut karena setengah dari energi asal disedot oleh Wang Lin seperti orang gila, terlepas dari apakah tubuhnya bisa mengatasinya. Angin hitam di sekelilingnya tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat. Saat ini, sepertinya dunia dipenuhi angin hitam. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Panggil angin." Suaranya keluar dari angin hitam, dan itu seperti deru angin. Angin hitam tiba-tiba berubah dan berubah menjadi dua naga hitam. Kedua naga hitam itu sangat ganas. Mereka mengepung pria berambut putih itu dan membuka mulut untuk mengeluarkan banyak angin dingin. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tertiup angin dingin dan gemetar. Namun, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin berteriak dalam hatinya, "Tidak cukup, serap lebih banyak." Separuh tubuh darah di tangan Wang Lin segera menyusut. Di saat yang sama, suara ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Rupanya, tubuhnya tidak dapat menahan energi asal dalam jumlah besar yang beroperasi sekaligus. Semburan angin hitam keluar dari pori-pori Wang Lin dan berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, naga hitam lainnya terbentuk dari angin hitam. Ketiga naga hitam itu segera menjebak pria berambut putih itu dan melepaskan ledakan kemenangan dingin. Tidak peduli bagaimana pria berambut putih itu menghindar, ketiga naga hitam itu mengelilinginya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mengambil keuntungan dari naga hitam yang mengelilingi pria berambut putih, Wang Lin menyebabkan tubuh darah di tangannya berada di ambang kehancuran sebelum melemparkannya ke pria berambut putih. Saat tubuh darah mendekat, Wang Lin berteriak, "Meledak." Kilatan cahaya merah datang dari tubuh darah dan kemudian energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya runtuh. Hal ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, dan tubuh darahnya meledak. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Di bawah ledakan tiga naga hitam dan ledakan tubuh darah, seluruh kehampaan mulai bergetar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur dan menyimpan semua hartanya. Riak muncul di bawah kakinya saat dia memaksa dirinya untuk tenang agar dia bisa menyatu dengan dunia. Pertarungannya dengan pria berambut putih tidak berlangsung lama, tapi sangat sengit dan sulit dibayangkan. Khususnya, tiga naga hitam terakhir dan ledakan tubuh darah menyebabkan pertempuran mencapai puncaknya. Para kultivator di sekitarnya terus mundur saat mereka menyaksikan pertempuran Wang Lin. Hati mereka sangat terguncang, dan sosok Wang Lin terukir jauh di dalam pikiran mereka dan tidak akan hilang sepanjang hidup mereka. Mata Seng Monghu dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Saat dia menatap Wang Lin yang mundur, rasa hormatnya terhadap Wang Lin meningkat sekali lagi. Zhang Kongli juga sama saat dia menyaksikan pertempuran itu dengan cermat. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya berubah drastis dan menghirup udara dingin. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi teror. Angin hitam itu jauh melebihi imajinasinya. Beruntung saya tidak menyerang saat itu. Kalau tidak, dengan angin hitam itu. Ekspresi Tang Yanfeng sangat suram, dan dia tidak melanjutkan berpikir. Orang ini terlalu kuat. Tidak mungkin dia mati, jadi aku harus segera mundur. Lebih banyak riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Saat ini, tubuhnya menyatu dengan dunia, dan saat dia mundur selangkah lagi, tubuhnya perlahan menghilang.
Namun, pada saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang telah mendorong dan mengganggunya ketika dia menyatu dengan dunia. Tubuhnya berhenti menghilang dan langsung mengembun. Anak kecil yang ditakdirkan bersamaku, jangan terburu-buru pergi. Aku tidak bisa datang ke sini sekarang, jadi izinkan aku meminjam tubuhmu. Sebuah suara tua segera muncul di benak Wang Lin. Di saat yang sama, kekuatan yang hanya bisa dia rasakan datang dari kehampaan di belakangnya melalui metode yang tidak diketahui. Ini segera memutus hubungan jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, jiwa asal Wang Lin segera dikompresi dan jiwa asal kuat lainnya mulai terbentuk. Dalam sekejap mata, jiwa asal lainnya terbentuk. Penampilan jiwa asal ini persis sama dengan lelaki tua misterius yang meminjam binatang guntur. Jiwa asal lelaki tua itu bergerak dan sepenuhnya mengambil kendali atas tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin berubah total dan tekanan kuat datang dari tubuhnya. Wang Lin memperhatikan dari luar saat tubuhnya melangkah maju dan bergerak. Sepertinya lelaki tua itu mulai terbiasa dengan tubuhnya. Pada saat ini, di mana kekosongan itu runtuh setelah dampaknya berlalu, sebuah patung yang benar-benar hitam terungkap. Gelombang suara retakan datang dari patung itu dan retakan muncul di antara alisnya. Semakin banyak retakan muncul hingga sepasang tangan keluar dari celah tersebut dan tanpa ampun merobek celah tersebut. Seorang pria paruh baya berambut hitam keluar. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tapi matanya dipenuhi niat membunuh. Mantra surgawi Baifan, pedang surgawi King Suang, harta karun guru Carefree, dan tubuh seseorang yang cocok dengan dewa surgawi. Sejak saya terbangun, Anda adalah kultivator Ki paling kuat yang pernah saya temui. Anda memenuhi syarat untuk menyebutkan nama Anda. Penampilan orang ini mirip dengan pria berambut putih, tapi sepertinya dia menjadi jauh lebih muda. Saat pria paruh baya itu berbicara, tangan kanannya mengenai patung tersebut dan patung tersebut langsung meleleh, membentuk tombak hitam yang dipegangnya di tangannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Bukankah itu hanya surga? Anda hanyalah seorang jenderal surgawi, dan belum lagi tingkat kultivasi Anda saat ini hanyalah dewa surgawi. Wang Lin memperhatikan tubuhnya mengucapkan ini dengan nada kuno. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kata-kata ini sepertinya kurang percaya diri. Saat tubuhnya berbicara, tubuhnya bergerak maju dan tangan kanannya ditekan ke bawah. Seluruh kekosongan bergerak dan gas putih mulai berkumpul dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi bola putih seukuran kepalan tangan dan menyerang pria paruh baya itu. Untuk bisa mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi, siapa kamu? Pria paruh baya itu menjadi serius dan tombaknya melengkung. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di busur itu. Busur itu mengembun dan melesat menuju bola cahaya. Episode 790 Api. Bola cahaya dan busur bertabrakan. Mereka berdua segera menghilang dan tidak mengeluarkan suara, tapi retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari pusat tabrakan. Itu menyebar terlalu cepat dan bahkan mempengaruhi beberapa kultivator yang tidak bisa mengelak dengan cukup cepat. Saat retakan itu menyentuh tubuh mereka, seluruh tubuh mereka bergetar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata tubuh Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak dapat dilihat saat dia melangkah maju dan langsung bergabung dengan dunia tanpa perlawanan apapun. Namun, dia tidak menghilang dan malah menunjuk ke langit dengan segel yang dia buat dengan tangan kanannya dan berteriak, api pembakaran surgawi. Dalam sekejap, nyala api merah diam-diam muncul dan menyebar ke seluruh langit. Nyala api ini muncul entah dari mana dan mengandung aura yang menakutkan. Saat nyala api muncul, menutupi sebagian besar langit. Para kultivator di sekitarnya segera mundur karena mereka takut terjebak di dalam. Nyala api ini terlalu kuat. Seolah-olah hal itu akan memurnikan dunia. Bahkan percikan kecil saja sudah cukup untuk membuat para kultivator di sekitarnya terkejut. Energi asal yang kuat menyebar, menyebabkan sosok Wang Lin berkedip di dalam nyala api. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak melihat Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya, lalu dia berteriak, Blaze. Lingkungan sekitar segera runtuh dan api yang menutupi langit mulai menjadi lebih padat. Seolah-olah minyak telah dibuang ke dalam api dan menyebabkannya meletus. Api di sekitarnya mengalir menuju pria paruh baya di tengah. Selama proses ini, seolah-olah nyala api telah berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang membawa gelombang panas yang kuat saat mereka mencoba melahap pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu menjadi serius dan dingin. Dia melepaskan tombak di tangannya dan tombak itu langsung hancur. Tombak yang hancur itu mengorbit di sekelilingnya.
Pada saat yang sama, dia menekan jari telunjuk kanannya di tangan kanannya dan cahaya merah dari matanya segera mulai menguat. Saya tidak mengira akan ada orang yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di antara para kultivator Qi Junior. Tidak sederhana. Saat dia berbicara, mata kanannya bersinar merah dan sinar petir merah segera keluar. Saat petir ini muncul, aura dingin yang mengerikan menyebar dan melesat ke arah Wang Lin. Di bawah aura dingin ini, saat petir merah bergerak maju, nyala api sebelum tampak padam, meninggalkan jejak panjang saat melaju menuju Wang Lin. Mata tubuh Wang Lin menjadi serius. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya sambil berteriak, "Api!" Ledakan tiba-tiba bergema saat api yang mengelilingi pria parubaya itu tiba-tiba naik ke udara dan membentuk bola api. Di tengah bola api itu adalah pria parubaya. Saat bola api terbentuk, ia segera menyusut seolah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Kebakaran tersebut tidak hanya membakar segala sesuatu yang berwujud, tetapi juga yang tidak berwujud. Sejumlah besar ruang mulai runtuh seolah tidak ada yang bisa lolos dari nyala api ini. Hanya Alam Ji yang keluar dari bola api dan langsung menuju Wang Lin. Saat bola api berkontraksi, Alam Ji menyerang dan mendarat di tubuh Wang Lin. Aura destruktif segera meledak di dalam tubuhnya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat jiwa asal orang tua itu segera runtuh di bawah Alam Ji. Namun, segera direformasi dan kemudian runtuh kembali. Dalam waktu singkat, jiwa asal lelaki tua itu mengalami keruntuhan dan reformasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ini terjadi, jiwa asal akan menjadi sedikit lebih lemah. Beberapa napas waktu ini terasa seperti selamanya bagi Wang Lin. Dia mulai memusatkan jiwa aslinya, dan pada saat jiwa asal lelaki tua itu runtuh, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Wang Lin harus membantu. Jika tidak, begitu jiwa asal orang tua itu tidak dapat menahan diri lagi atau tidak dapat menahan diri dan memutuskan untuk pergi, Wang Lin tidak yakin dia dapat melawan Alam Ji sendiri. Bagaimanapun, Alam Ji dari sebelumnya berasal dari dalam segel. Meskipun sangat kuat, namun juga sangat lemah, seolah-olah tidak memiliki dasar yang kokoh. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda karena Alam Ji ini sangat kuat. Saat jiwa asal Wang Lin bertindak, dia segera merasakan kekuatan mengerikan dari Alam Ji. Jiwa asalnya bergetar ketika energi asal menyebar. Energi asal melilit Alam Ji dan menembus lapisan demi lapisan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Untungnya, jiwa asal lelaki tua itu punya waktu untuk pulih dengan bantuan Wang Lin. Pada saat Alam Ji hendak menembus jiwa asal Wang Lin, lelaki tua itu menelannya dan terus menggunakan energi asalnya untuk menyegel Alam Ji. Semua ini terasa sangat lambat bagi Wang Lin, namun kenyataannya, ini terjadi dalam waktu singkat. Tak satu pun dari para kultivator di sekitarnya yang mengetahui hal ini. Berbahaya, ini memang layak bagi Dewa Langit King Sui. Alam Ji memang mengejutkan, dan lelaki tua ini tidak merencanakan ini dengan sia-sia. Sayangnya, saya tidak bisa datang dengan tubuh saya sendiri dan hampir membuat rencana saya gagal. Aku tidak mengira kalau Dewa Langit King Sui masih memiliki kekuatan seperti itu setelah disegel selama bertahun-tahun. Suara lelah lelaki tua itu datang dari dalam benak Wang Lin. Pada saat ini, bola api tersebut dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 10 kaki dan kemudian runtuh. Hal ini menyebabkan semua kekuatan yang terkondensasi di dalamnya meledak beberapa kali lipat lebih kuat. Untuk sesaat, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini diselimuti oleh cahaya api. Seseorang dapat melihat cahaya dari nyala api mewarnai langit meskipun jaraknya jauh. Cahaya ini menyebar kemana-mana dan sosok Wang Lin di dalam cahaya ini dipenuhi keagungan. Kegembiraan di mata Seng Hong Hu telah mencapai puncaknya. Dia melihat sosok Wang Lin dan berteriak, "Ini adalah kekuatan tuanku yang sebenarnya." Prediksiku sebelumnya tidak salah. Zhang Kongli berdiri dalam kehampaan. Meski apinya jauh, dia masih bisa merasakan panasnya. Dia sangat bersemangat saat melihat nyala api. Gagasan untuk melakukan hal yang sama seperti Seng Hong Hu muncul lagi di hatinya. Kultivasi senior tidak dapat diduga. Jelas sekali bahwa dia menekan kultivasinya pada tahap korporeal yang sebelumnya, dan sekarang telah meningkat berkali-kali lipat. Juga, kekuatannya saat ini tidak boleh menjadi batasnya. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya tidak lagi suram tetapi pucat pasi. Ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dengan pria berambut putih, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Lin bisa mengendalikan begitu banyak mantra, tapi betapapun terkejutnya dia dengan enggan bisa menerima kenyataan ini di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat nyala api, dia menghirup udara dingin. Kejutan di benaknya runtuh dan digantikan dengan teror dan keterkejutan.
Tang Yanfeng bergumam pada dirinya sendiri, dia. Siapa dia? Seng Monghu mencibir sambil melihat ke arah Tang Yanfeng dan dengan tenang berkata, rekan kultivator Tang, apakah kamu masih ingat ketika kamu mengejekku di luar gerbang surga? Anda tahu, orang sebelum Anda adalah alasan mengapa saya bersedia dihukum oleh keluarga saya dan diisolasi oleh orang-orang di kuil surgawi guntur. Tang Yanfeng tercengang saat dia menatap sosok di dalam api, dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, sebuah suara rendah bergema. Untuk tidak mati di alam Ji, kamu sangat kuat. Sebuah patung muncul di dalam api. Ketika itu pecah, seorang pria muda keluar. Pemuda ini sangat tampan, tapi ekspresinya mengandung sedikit kejahatan.